Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Sniper seri kedua yang dirilis pada tahun 2002. Untuk video seri yang pertama, linknya ada di deskripsi. Film ini menceritakan seorang legenda sniper yang mendapat misi berbahaya di negara Serbia yang saat itu sedang terjadi konflik bersenjata. Ia ditugaskan menghabisi seorang jenderal yang telah membantai ribuan kaum muslim. Lalu bagaimana sang sniper menjalankan misinya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Thomas Becket berhasil menjalankan misi bersama Miller dalam menumpas pemberontakan di Panama, ia malah dipecat dari satuan militer dengan alasan Thomas dianggap cacat karena telah kehilangan jari telunjuknya. Ditambah lagi, kini Thomas sudah berusia 50 tahun lebih, sehingga dia sering mengalami gangguan penglihatan. Walau begitu, Thomas tidak pernah kehilangan semangat untuk terus menjadi seorang sniper. Dia sering berlatih dan mengasah kemampuannya dengan berburu rusa di hutan. Namun dalam perjalanan pulang, Thomas sedang diikuti oleh sebuah mobil. Ternyata dia adalah seorang kolonel yang bernama David McKenna bersama seorang agen CIA yang bernama David James. Tujuan kedatangan mereka untuk merekrut Thomas lagi sebagai penembak jitu. Awalnya Thomas menolak tawaran mereka sebab dia merasa kecewa telah dipecat hanya karena alasan medis. David lalu membantah alasan tersebut. Ia menganggap telah terjadi kesalahan. Mereka lalu membicarakan mengenai misi yang akan dijalankan Thomas. Ternyata Thomas diberi misi untuk menembak seorang jenderal Serbia yang bertanggung jawab atas pembantaian kaum muslim. Mereka memilih Thomas karena dianggap paling mampu untuk melaksanakan misi rahasia ini. Diketahui Thomas adalah seorang sniper terbaik dan sampai saat ini belum ada sniper Amerika yang mampu menandingi kehebatan Thomas. James memberitahu Thomas bahwa misi ini sangat beresiko dan sama saja dengan misi bunuh diri. Namun ia bersedia memberikan apa saja yang Thomas inginkan. Thomas yang mendengar penawaran mereka akhirnya bersedia menjalankan misi tersebut. Tapi dengan syarat Thomas meminta mereka agar pangkatnya segera dikembalikan. Karena jika Thomas mati dalam menjalankan misi, setidaknya dia mati sebagai marinir Amerika. Thomas juga meminta mereka supaya diberi pengintai yang sangat handal agar bisa membantunya dalam menjalankan misi ini. Mereka pun menyetujui permintaan Thomas. Scene beralih di kedutaan Amerika yang berada di Jerman. Di sini Thomas bertemu dengan seorang pengintai handal yang bernama Jekyll. Ia adalah seorang mantan penembak jitu dari pasukan khusus angkatan darat yang saat ini menjadi narapidana. Jekyll telah divonis hukuman mati karena membunuh anggota DIA. Mereka berjanji akan membebaskan Cole jika dia berhasil menjalankan misi bersama Thomas sebagai pengintai. Thomas selalu mengetes kemampuan Cole dengan memberi pertanyaan mengenai ilmu penembak jitu. Cole yang memang seorang mantan penembak jitu, dia berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan Thomas. Dan akhirnya Thomas menyetujui Cole untuk menjalankan misi bersamanya. Singkat cerita, mereka pergi ke Serbia dengan menaiki helikopter. Mereka akan mendatangi sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang intelijen yang akan memberi informasi. Setelah Cole dan Thomas masuk ke dalam gereja, mereka akhirnya bertemu dengan seorang intelijen wanita yang bernama Sofia. Thomas selalu diberi foto yang menjadi target utama. Dia adalah seorang jenderal yang bernama Pastoria. Sofia juga memberi foto lokasi di sekitar gedung Kementerian Pertahanan. Saat di perjalanan, Sofia juga memberi informasi bahwa besok pagi jam 7.30 Pastoria akan tiba di gedung kementerian. Sofia lalu memberi sebuah senapan kepada Thomas yang akan digunakan untuk mengeksekusi target. Berbekal informasi yang diberi oleh Sofia, Cole dan Thomas segera menuju ke sebuah tempat untuk melakukan pengintaian. 328 yards.
Sesampainya di sana, Thomas mulai menghitung kecepatan angin, kelembapan udara, dan menyesuaikan arah tembakan. Mereka juga menyiapkan bom asap untuk mengecoh musuh saat mereka telah menghabisi target. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Akhirnya, Pastoria tiba di kementerian bersama pasukannya. Ia menaiki mobil hitam dengan pengawalan yang sangat ketat. Namun ketika Thomas membidik target, tiba-tiba mata Thomas kambuh lagi. Walaupun Thomas mengalami gangguan penglihatan, ia berusaha fokus untuk melepaskan tembakan. Dan akhirnya Thomas berhasil menembak Pastoria hingga tewas seketika. Di saat yang sama, Kul meledakkan bom asap sebagai pengalihan. Kapten pasukan Serbia yang bernama Jarwo memerintahkan semua anak buahnya mencari pelaku penembakan. Ternyata bom asap itu sangat efektif untuk mengecoh pasukan Serbia. Setelah misi selesai, mereka bergegas menuju ke gereja untuk bertemu Sofia. Tapi saat mereka telah sampai di depan gereja, Sofia memberi kode kepada mereka untuk mengganti lokasi pertemuan karena pasukan Serbia sedang melakukan penyisiran di sekitar area tersebut. Mereka berdua memiliki rencana untuk kabur dari sana menggunakan kereta. Tapi di tengah jalan ada polisi memeriksa semua orang yang dianggap mencurigakan. Ketegangan terjadi ketika seorang polisi memeriksa Kul dan Thomas. Mereka berdua lalu menghajar polisi itu dan mengambil alih kereta. Kul dan Thomas yang berhasil selamat berusaha kabur dari kejaran polisi. Namun di saat pelarian, Kul memutuskan menyerahkan diri pada polisi supaya Thomas bisa kabur dari sana. Para polisi langsung menangkap Kul lalu membawanya ke penjara bawah tanah. Saat diinterogasi, Kul dihajar habis-habisan oleh para tentara. Ia dipaksa mengatakan siapa yang memberinya perintah dan bersama siapa dia ke sini. Walau mendapat siksaan, Kul tidak mau membocorkan keberadaan Thomas. Scene beralih ke Thomas yang mendatangi kediaman Sofia. Thomas memberitahu bahwa Kul telah ditangkap polisi Serbia. Maka dari itu, Thomas mengajak Sofia untuk menyelamatkan Kul. Sofia juga memberi informasi bahwa Kul sedang dipenjara bawah tanah Sporza yang merupakan penjara rahasia. Meski sangat mustahil, Sofia bersedia membantu Thomas. Sofia lalu mengajak Thomas ke ruangan bawah tanah yang dipenuhi senjata bekas Perang Dunia Kedua. Sofia juga memberitahu jika semua senjata ini milik ayahnya yang telah gugur saat berperang melawan pasukan Uni Soviet. Semua senjata itu bisa dipakai Thomas untuk menyelamatkan Kul yang kini mendekam di penjara. Sofia kemudian memanggil saudaranya yang bernama Vojislav dan Zoran. Mereka pun bersedia membantu Thomas untuk membebaskan Kul. Scene berpindah ke penjara bawah tanah. Para tahanan akan dipindahkan ke sebuah tempat eksekusi mati. Kul lalu berbisik kepada seorang tahanan yang bernama Pavel agar mengikuti instruksinya. Saat para prajurit dalam perjalanan, tiba-tiba Sofia menghentikan mobilnya di tengah jalan untuk menghadang kendaraan yang membawa para tahanan. Sofia berpura-pura kalau mobilnya sedang kehabisan bahan bakar. Sementara Thomas sudah bersembunyi di atas bukit sambil membidik para prajurit. Ketika dua prajurit mendekati mobil Sofia, namun tiba-tiba melihat keributan itu, Kul memanfaatkan kesempatan untuk kabur bersama Pavel. Akhirnya Sofia berhasil membawa Kul dan Pavel ke dalam mobil yang telah disiapkan Zoran. Ketika situasi telah aman, mereka pun melarikan diri.
Di dalam mobil, Thomas bertanya kepada Cole tentang siapakah Pavel sebenarnya. Cole kemudian menjelaskan kepada Thomas jika dirinya telah mendapat misi dari CIA untuk mengeluarkan Pavel dari penjara. Diketahui Pavel merupakan seorang ilmuwan dan seorang penulis. Ia dipenjara karena dianggap telah menulis kritikan kepada pemerintah. Scene beralih ke markas CIA yang telah mendapat laporan jika Thomas serta lainnya sedang diburu pasukan Serbia. Kolonel memerintahkan mengirim heli untuk menjemput Thomas serta lainnya. Sementara Thomas yang sedang menuju lokasi penjemputan, tiba-tiba mereka diserang pasukan Serbia. Akibat serangan itu, Zoran tewas mengenaskan. Mereka pun segera kabur melewati saluran pembuangan air. Di tengah pelarian, saudara Sofia akan menghadang para prajurit yang sedang mengejar mereka. Berkat pengorbanan saudara Sofia, akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Serbia. Namun ternyata ada seorang sniper yang sedang mengikuti mereka. Ketika Thomas sudah membidik sniper itu, ia tidak jadi menembak. Karena Thomas khawatir tembakannya akan diketahui prajurit yang lain dan akan mengejarnya. Thomas memerintahkan Sofia agar tidak melanjutkan pelarian bersama mereka, karena hal itu akan membahayakan dirinya. Dan akhirnya tugas Sofia telah selesai. Dia pun kembali pulang ke rumahnya. Pavel lalu memberitahu kalau tak jauh dari sini ada sebuah desa Kumra yang dihuni umat muslim. Dan akhirnya mereka memutuskan pergi menuju desa tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di desa Kumra. Mereka bertiga mendatangi rumah temannya Pavel yang bernama Nauzad. Pavel meminta bantuan Nauzad agar membawanya kabur dari wilayah ini. Nauzad bersedia membantu mereka dengan memberi sebuah bus. Dan akhirnya mereka pergi menuju perbatasan negara Serbia yang berada di desa Siman. Sesampainya di jembatan, ternyata ada tentara Serbia yang sedang berjaga. Tak mau ambil resiko, Thomas, Cole dan juga Pavel memutuskan turun dari bus itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Pagi harinya mereka bertiga telah sampai di daerah Siman. Tapi yang mereka lihat hanyalah sebuah kota mati. Reruntuhan bangunan menjadi saksi bisu kejamnya rezim Pastoria yang telah membantai umat muslim di sana. Di sisi lain, Kapten Jarwo mendapat laporan dari intelijennya jika ada sebuah heli yang tak dikenali sedang menuju ke daerah Siman. Jarwo yang menduga kalau itu merupakan heli penjemputan. Ia segera mengerahkan pasukan khusus untuk memburu Thomas, Cole dan juga Pavel. Sementara Thomas yang sudah mengetahui kedatangan musuh, ia memiliki rencana supaya mereka berpencar lalu menyerang balik pasukan musuh. Dengan keahliannya, Cole dan Thomas mati-matian melawan pasukan khusus Serbia. Setelah itu, mereka bertiga menuju lokasi penjemputan. Ternyata ada seorang sniper handal yang sedang mengintai mereka. Namun sniper itu tertipu karena mereka memakai seragam tentara Serbia yang telah mereka habisi. Si sniper juga telah memasang jebakan di saluran pembuangan. Tapi Cole yang tidak hati-hati tanpa sengaja terkena jebakan yang telah dipasang oleh sniper Serbia. Dan beruntungnya mereka bertiga masih selamat. Namun karena ledakan itu, sniper Serbia mengetahui posisi mereka. Kemudian terjadilah duel sniper antara Thomas melawan sniper Serbia. Di sini, Thomas sedang memasang jebakan bom dan telah bersiap dalam posisi menembak. Namun di saat yang bersamaan, Pavel melakukan kecerobohan dan yang terjadi
Akibat tembakan sniper musuh, Kul mengalami luka yang sangat serius. Di sini kita diperlihatkan kecerdikan Thomas. Dia berhasil mengecoh sniper Serbia dengan sebuah bom yang telah dipasang sebelumnya. Thomas yang sudah mengetahui posisi sniper musuh langsung melepaskan sebuah tembakan jitu. Dan akhirnya sniper Serbia itu tertembak di bagian matanya hingga tewas seketika. Tak lama kemudian sebuah heli datang untuk menjemput mereka. Thomas bergegas membawa Kul ke dalam heli penjemputan. Kul yang terluka parah, dia sempat berkata kepada Thomas kalau dia merasa bersyukur bisa mati dalam menjalankan misi bersama Thomas, dan ia tidak mati dalam kondisi mendekam di penjara. Kul yang tak mampu bertahan akhirnya harus meregang nyawa. Dan film pun berakhir.